Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Pangkal Pinang, edisi Senin 13 November 2023. Kita kembali membahas Injil Matius memasuki episode yang ke-53. Saudara, kita akan melanjutkan dari Injil Matius ini pasal 7, ayat 24 hingga 27. Saya akan mulai dengan membacakannya bagi kita semua. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, membaca, tetapi juga yang melakukannya. Mari kita berdoa untuk mohon pimpinan Tuhan memahami firman-Nya dan juga agar kita bisa melakukannya. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau kembali menyapa kami dengan lewat renungan harian ini. Berkatilah kami pada saat kami mendengar dan menyimak penjelasan dari firman-Mu ini, agar kami bisa mengerti dan melihat keindahan. Kami juga punya perencanaan untuk bagaimana melakukannya dalam kehidupan kami. Sekali lagi hamba mohon pakailah hamba-Mu untuk menjelaskan firman Tuhan ini kepada semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah saudara, kalau kita membandingkan dari paralelnya dari Injil Lukas pasal 6 ayat 48 saja, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, saudara, mendengarkan di dalam bahasa Inggris itu ada dua setidak-tidaknya. Yang pertama adalah listen dan yang kedua adalah hear atau hearing. Kadangkala ada orang yang berusaha membedakannya. Seperti apa? Dikatakan kalau hearing atau hear itu sekedar mendengar. Sedangkan listen itu mendengarkan dengan seksama. Misalnya di rumah saya mendengar bunyi tetes air. Saya tanpa sengaja mendengar, hear, bunyi tetesan air. Lalu saya berusaha mencari tahu dari mana sumber bunyi tetesan air itu. Apakah ada keran yang bocor atau bagaimana? Ini berarti saya bukan lagi sekedar hearing, tetapi saya listening. Nah, saudara, pembedaan itu bisa jadi sah atau tidak. Saya tidak tahu karena perlu ahli sastra Inggris untuk menjelaskannya. Akan tetapi poinnya benar, bahwa ada dua macam cara mendengarkan. Ada mendengar yang biasa dan ada mendengar yang penuh dengan perhatian. Tuhan Yesus tidak hanya ingin para muridnya mendengar perkataannya, listen atau hearing, mendengar pengajarannya, melainkan sampai kepada titik melakukannya. Jadi, mau mendengarkan firman Tuhan saja itu satu hal. Dan ini saja banyak orang Kristen malas atau enggan atau melihat siapa dulu yang membawakan khotbah. Tetapi saudara, tidak cukup hanya mendengar, mau mendengar. Tetapi bagaimana kita waktu mendengar itu, bagaimana pikiran kita, konsentrasi atau tidak, itu adalah langkah selanjutnya. Dan kemudian untuk memahami perkataan tersebut, untuk mengambil perencanaan untuk bagaimana melakukannya, itu adalah hal yang berbeda lagi. Dan kemudian apakah perencanaan itu benar-benar kita lakukan? Dan itulah hasil akhir yang Tuhan Yesus inginkan. Dan Tuhan Yesus tidak main-main atau setengah-setengah dalam hal ini. Dia kemudian memberikan ilustrasi untuk menunjukkan dampak apa yang akan terjadi pada seseorang berdasarkan bagaimana ia mendengar
bagaimana respons orang tersebut terhadap firman Tuhan yang Tuhan ucapkan. Tuhan Yesus memakai ilustrasi orang yang membangun rumah. Orang yang bijak adalah yang membangun di atas dasar batu. Dan dari paralelnya tadi saya sudah bacakan, yang memberikan gambaran yang lebih rinci. Orang yang bijak itu terlebih dahulu menggali dalam-dalam. Artinya tidak sembarangan mendirikan bangunan di atas sebuah batu. Dia menyingkirkan dahulu tanah yang tidak padat. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi tempat pembangunan sebuah rumah. Dalam kesempatan itu, tukang yang ada di sana bercakap-cakap dengan kami. Dan tukang di sana menjelaskan alasan mengapa mereka memilih membangun rumah di area yang lebih sempit. Jadi tanah itu cukup luas, tetapi bangunan rumah yang ingin dibangun, yang sedang dibangun pada saat itu, adalah di area yang lebih sempit. Kenapa tidak memilih di area yang lebih luas? Saya juga sebetulnya cukup penasaran, bertanya kenapa memilih ke area yang lebih sempit itu. Nah, seorang tukang itu menjelaskan, karena tanah yang lebih luas itu ternyata adalah tanah yang baru ditimbun. Dulunya area itu adalah tanah yang lebih rendah, sehingga pemilik rumah atau pemilik tanah itu menimbunnya. Karena timbunan itu baru, maka menurut tukang, tanah itu masih belum bisa dibangun bangunan di atasnya. Perlu perlakuan khusus, ya mungkin yang dimaksud seperti ditumbuk terlebih dahulu atau harus ada bulldozer, harus bolak-balik ya untuk memadatkan. Tetapi yang dia katakan adalah minimal harus melewati 1 kali musim hujan penuh agar tanah itu padat. Dalam pikiran saya mungkin maksudnya supaya ketika hujan tanah itu tertarik oleh gravitasi sehingga memadatkan tanah yang ditimbun itu. Dan juga sekaligus untuk menyingkirkan pasir yang tidak padat itu supaya terbawa oleh air. Nah, jujur saja pada waktu itu ini adalah sebuah pengetahuan yang baru bagi saya. Jadi membangun di atas dasar yang kokoh itu penting. Kita sering melihat rumah yang dindingnya retak. Dan salah satu alasan yang umum adalah karena tanah di mana rumah itu berdiri mengalami pergeseran atau turun. Tuhan Yesus memberi ilustrasi rumah setiap orang akan diuji dengan dahsyat. Dan maksud Tuhan Yesus adalah ini menunjuk kepada hari penghakiman, di mana Allah akan menguji kehidupan setiap orang. Dan Tuhan akan mengadili dengan adil, seadil-adilnya menurut standar Tuhan, menurut standar firman-Nya. Karena itu hari penghakiman akan dahsyat, apalagi bagi orang-orang yang selama hidupnya di dunia ini banyak melakukan kompromi atau yang biasa tidak taat pada hukum, tetapi tidak pernah mengalami konsekuensi. Maka hari itu akan menjadi hari yang menakutkan, bahkan bisa dikatakan menjadi hari yang paling menyeramkan. Nah, sudah di renungan minggu lalu kita sempat membaca bagaimana Tuhan Yesus telah menubuatkan di hari penghakiman itu akan banyak orang berusaha membela dirinya, berusaha untuk merayu Tuhan, tetapi Tuhan Yesus berterus terang mendeklarasikan bahwa ia tidak pernah mengenal mereka dan kemudian mengusir mereka dari hadapannya. Dan kehidupan mereka itu sia-sia. Ya, kata sia-sia itu adalah kata yang punya makna yang sangat penting, sangat sentral di dalam Alkitab kita, firman Tuhan. Hidup yang sia-sia kalau tidak melakukan firman Tuhan, maka hidup kita itu sia-sia. Perjuangan kita, penderitaan kita, air mata kita, kekhawatiran kita, semua doa kita itu menjadi sia-sia hanya karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Jadi seperti kata firman juga, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Apakah seperti orang arif atau seperti orang yang bebal? Dan bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita masih punya selera untuk mendengarkan?
Dan pada saat kita mendengarkan, apakah kita memperhatikan, mencerna, membuat pertanyaan-pertanyaan agar pemahaman kita itu lebih komprehensif, dan kemudian membuat perencanaan untuk melakukannya. Dan apakah kemudian kita benar-benar melakukan apa yang kita rencanakan tersebut. Nah, saudara, ini berarti mendengarkan firman Tuhan adalah mendengarkan yang membutuhkan kesabaran. Di era yang serba instan ini, banyak orang tidak tahan duduk mendengar dan memperhatikan lama-lama. Orang pada saat ini sangat mudah untuk bosan, sangat mudah pikirannya melayang atau berusaha mencari distraksi. Tetapi mendengarkan yang baik membutuhkan kesabaran. Mungkin saudara, kita cepat bosan karena hati kita terbagi. Di satu sisi kita ingin mendengarkan firman Tuhan, tetapi pikiran kita sudah terbiasa, misalnya untuk scrolling, untuk melihat berita, atau untuk melihat video pendek yang lucu, atau mungkin sekedar untuk bermain game, dan lain-lain. Perhatian orang pada zaman sekarang ini begitu mudah terpecah sejak zaman handphone dan internet. Mendengarkan dengan baik menunjukkan kita juga mengasihi orang yang kita dengarkan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita mau mendengarkan firman-Nya. Bagaimana kita mendengarkan menjadi tolok ukur, indikator kasih kita kepada Tuhan. Mendengar dengan baik juga menyiapkan kita untuk berkata-kata dengan baik dalam kehidupan sehari-hari kita. Seorang yang dipenuhi oleh firman akan terpengaruh di dalam cara dia berkata-kata, apa yang dia ungkapkan. Selain itu, mendengarkan dengan baik juga menyiapkan kita untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga pelayanan selalu dimulai dengan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Saudara, mungkin kita familiar dengan kisah Maria dan Marta. Bagaimana Marta sibuk melayani, sedangkan Maria duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Pelayanan selalu dimulai dengan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bila ada orang yang sibuk dalam pelayanan tapi tidak pernah menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan dengan baik, maka bisa dipastikan pelayanannya itu bukan berangkat dari motivasi yang benar. Mungkin dia hanya ingin punya aktivitas karena dia suka aktivitas itu, atau dia hanya ingin punya komunitas, atau dia hanya ingin membangun image atau gambaran diri. Jadi saudara, ingatlah bagaimana kita mendengar dan bagaimana kita melakukan. Itu akan menentukan nasib hidup kekal kita, akan menentukan bagaimana kita berdiri di hadapan Allah yang Maha Kuasa, di hadapan seluruh malaikatnya, bahkan di hadapan seluruh dunia, di hadapan seluruh makhluk di bumi dan di surga. Kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Baiklah, kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baik mungkin menjelang hari tersebut. Kiranya Tuhan menolong kita. Sampai jumpa di episode berikutnya.